Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyad Umar Farizal dengan NIM A112022140094. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi kami yaitu klasifikasi diabetes menggunakan algoritma NAIPS, KNN, Logistic Regression, dan CST. Latar belakangnya, diabetes merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Penyakit ini bisa disebabkan melalui keturunan, ataupun bisa dari racun makanan dan infeksi. Penyakit ini menyebabkan gangguan yang terjadi pada mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Maka dari itu, kita membuat aplikasi untuk mengecek apakah seseorang tersebut terkena diabetes atau tidak. Karena menurut laporan International Diabetes Federation, kenaikan jumlah penduduk yang terjangkit diabetes dari tahun 2003 hingga 2005 di Indonesia sendiri sebesar 12,9 juta jiwa dan akan diperkirakan akan terus naik hingga peringkat ketiga. Untuk algoritma sendiri kan ada banyak, tetapi kita membatasinya hanya untuk 4 algoritma saja, yaitu KNN, Logistic Regression, FBS, dan CST. Untuk code-nya atau codingannya saya akan jelaskan. Untuk pertama, kita melakukan modeling keempat algoritma tersebut untuk menentukan akurasi keempat-empatnya, dan kita akan pilih salah satu yang tertinggi. Dan kita setelah mendeploy dengan dataset yang kita cari, kemudian kita menemukan bahwa hasilnya untuk JST atau neural network itu akurasinya sebesar 0,957. Untuk KNN akurasinya sebesar 0,952. Dan untuk naive Bayes itu sebesar 0,900. Dan untuk logistic regression itu 0,956. Jadi dari 4 algoritma tadi yang tertinggal adalah JST. Jadi kita akan menggunakan akurasi JST untuk menentukan modeling selanjutnya. Oke, kemudian kita menggunakan Streamlit untuk mendeploy aplikasinya, tapi sebelum itu saya akan jelaskan tentang alurnya terlebih dahulu. Jadi alurnya tersebut itu dari dataset yang kita ambil tadi, kita modeling lagi kali ini menggunakan algoritma JST. Kemudian nanti hasilnya ditampung ke diabetes model SAV, kemudian kita deploy di aplikasinya. Oke, untuk datasetnya seperti ini. Kita lanjut ke modelingnya. Yang pertama adalah kita mengimport pandas SPD dan nanti SNP itu sebagai manipulasi data. Kemudian kita pickle itu untuk menyimpan modeling atau memot suatu modeling. Kemudian kita model seleksinya kita menggunakan trend task split, jadi tasknya ke task split. Kemudian karena kita pakai neural network, kita pakai salah satu dari modelnya neural network yaitu NLP classifier. Dan kita akan menggunakan stratified k-fold untuk validasi data. Kemudian akurasi score, precision score, lethal score, F1 score, dan confusion metric itu untuk evaluasi model. Jadi pertama kita meload dataset yang tadi dari CSV, kita load di sini. Kemudian kita data head untuk melihat baris pertama dari dataset. Kemudian kita display datasetnya 1000 ini untuk 0,9, dan kemudian kita melihat infonya dari data kita apa saja seperti ini. Kemudian kita duplikat dan kita jumlah semuanya. Jadi totalnya kita duplikat 3.854 data. Kemudian kita drag duplikatnya last dan kita reset. Dan sekarang kita menghasilkan duplikatnya kita 0. Kita save lagi, kemudian kita cek kolomnya
kolom dari data kita, yaitu ada indeks, gender, dan sampai diabetes ini. Kemudian kita, karena tidak membutuhkan indeks, maka kita menghapus indeksnya. Kemudian datanya seperti ini. Karena kita menghapus indeksnya, kemudian kita cek lagi ke data head. Ini karena arahnya 0, 1, 2, 3, 4, dan lain. Kemudian kita memproses datanya. Pertama, dari data gender. Data gender kita ganti karena ini arahnya 0, 1, 2, 3, 4. Kita ganti untuk female itu adalah 0, untuk male 1, dan kita ubah salah satu datanya menjadi order, itu untuk array kedua. Dan kita replace lagi salah satu datanya, yaitu smoking history. Untuk arahnya no info itu adalah 0, never 1, former 2, current 3, not current 4, dan ever itu 5. Kemudian kita memisahkan variabel predictor, itu X ini dan Y sebagai test range-nya kita pisah. Ini sebagai data, ini sebagai array drop. Kemudian kita menerapkan validasinya menggunakan stratified k-fold-nya tadi, kita split menjadi 10 dengan random stat 1, yaitu random stat itu untuk menghasilkan model yang model akhirnya. Kemudian kita dev evaluasi model kita menjadi X test, Y test, kita tes dan kita split. Untuk akurasinya di Y test, Y prediction, presisinya prediksi score, ini Y test menggunakan Y prediction, recall-nya Y test, Y prediction, dan kita return semua dan disimpan ke CSV matrix. Dan untuk split-nya kita pakainya Xtrend karena kita menggunakannya X, indeksnya X dan Y, kita split lagi jadi Xtrend dan Xtest, Ytrend, dan Ytest. Kemudian kita terapkan modelnya, CST-nya, menggunakan random state 42 untuk hasil akhirnya berarti ada 42, max iternya 1000. Kemudian kita melakukan pelatihan model dan melakukan iteration dan dihasilkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk rata-rata menghasilkan rata-rata setiap matriksnya, kita masukkan data yang tadi kita train ke akurasi np.min m0 for m in metric list, presisi np.min m1 for m matrix list, kita masukkan ke dalam per matrix dan kita simpan ke CSV matrix untuk rata-rata satu matriksnya. Kemudian kita cetak untuk semuanya karena sudah terhitung, dihasilkan hasilnya seperti ini untuk akurasinya. Untuk akurasi 0,957, untuk presisi 0,98, recall 0,52, dan event score 0,68. Kemudian kita modeling yang kita telah buat ini kita simpan ke dalam file namanya diabetes model. Di diabetes model ini kemudian kita deploy ke aplikasinya. Untuk import streamlit, streamlit karena ini streamlit, pickle untuk umat model tadi, pandas sebagai memanipulasi data, dan kita jangan tidak lupa untuk memanggil dari MLP classifier, yaitu modelnya dari neural network. Kita load tadi datanya tadi yang dari model SAV, kemudian kita memproses datanya lagi. Kita gunakan gender predict untuk female 0, male 1, order 2, smoking history seperti tadi, kita return. Kemudian kita mendefinisikan fungsi prediksi. Kita untuk mendefinisikan fungsi prediksi, kita menggunakan data-data tadi yang ada pada dataset. Untuk gender, ini gender, ini age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, blood glucose level. Dan untuk gender smoking history-nya karena tadi sudah preproses input, kita ambil dari preproses input saja karena sudah di-declare di sini ya. Untuk female ini kita ambil saja dari sini. Kemudian kita semua ini kita lakukan untuk prediksi CST. Di sini kita ambil dari CST tadi. Setelah semuanya dimasukkan, kita tampilkan ke aplikasinya.
Untuk aplikasinya ini, untuk title-nya ini, subjeknya ini kita menggunakan select box untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu masuknya ke gender tadi. Female, male, other untuk 012, minimal usia ini 0,1 dan lain-lain. Kemudian setelah kita masukkan tadi data pemrosesan inputnya kita semua sudah masukkan ke tampilan. Kemudian kita melakukan prediksi. Prediksinya kita menggunakan button jika ditekan, maka jika hasilnya sama dengan 0, karena 0 itu diproses dari data tadi, maka Anda tidak terkena diabetes. Jika hasilnya tidak 0, tidak 0 atau tidak 0, maka Anda memiliki diabetes. Jadi resultnya ini berdasarkan dari input data yang kita masukkan tadi, diproses, setelah itu hasilnya apakah 0 atau tidak. Jadi seperti itu, ini contoh aplikasinya akan saya tunjukkan. Kita ambil, untuk memasukkan inputnya kita ambil dari data saja. Untuk female, kemudian untuk usianya kita 80, untuk hipertensi 1 ya, 0,0. Untuk penyakit jantungnya 1, riwayat merokok never, BMI-nya 25,19, 6,6, 140,0. Jadi kita akan menekan ini dan hasilnya Anda tidak kena diabetes. Jadi seperti ini kita bisa mengujinya dengan masukkan data-data ini untuk menghasilkan hasil yang akurat. Sekian presentasi saya. Kalau ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.